saya kira tanggung jawab pemerintah segera sampaikan kepada masyarakat ya berapa kondisi pasokan yang ada saat ini, posisi stok kita berapa, dan segera alternatifnya. Kalau tidak ada statement dari pemerintah, maka di pasar itu akan menjadi ajang spekulasi. Yang dirugikan adalah para konsumen. Bertemu lagi di forum podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan berbincang seputar persoalan-persoalan yang muncul dan hampir setiap tahun muncul menjelang puasa, menjelang Ramadan, yaitu persoalan ekonomi yang terkait dengan mulai merangkak naiknya beberapa harga bahan pokok. Di podcast Apa Kabar .news kali ini telah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi. Damang Kang? Alhamdulillah sehat Kang Nu. Alhamdulillah sehat Kang Nu ya. Alhamdulillah. Kita nggak pakai masker nih sekarang karena udah melandai ini ya, dan mudah-mudahan sudah booster juga ya. Sudah booster juga. Kang Acu, setiap tahun menjelang puasa, dan ini hampir terjadi setiap tahun ya, berulang-ulang seperti ini, ditandai dengan mulai merangkak naiknya kebutuhan bahan pokok. Dan khusus untuk tahun ini diwarnai juga kelangkaan minyak. Kalau kelangkaan kedelai itu setiap tahun, tapi kalau kelangkaan minyak goreng ini baru terjadi sekarang. Nih Kang Acu, kira-kira kenapa fenomena ini selalu berulang? Apa ini ada keterkaitan dengan supply demand atau seperti apa nih Kang Acu? Jadi Kang No, ada dua faktor ya. Pertama faktor klasiknya tadi sudah disebutkan bahwa memang biasanya menjelang Lebaran itu, menjelang Ramadan terutama ya ada spekulasi ya di kalangan para produsen sampai ke rantai distribusi sampai ke pemasaran bahwa permintaan itu akan naik ya pada masa menjelang Ramadan hingga hari raya. Kenapa akan naik? Nah, pertama karena biasanya kalau di Malaysia, di Bangladesh ya, Pakistan, negara-negara muslim biasanya pas musim puasa itu permintaan justru turun. Puasa itu beneran ya begitu ya. Nah, di Indonesia ini ya saya juga aneh begitu ya. Ketika pada menjelang Ramadan, jurus semua ingin dibeli ya begitu ya. Konsumsi justru naik ya. Nah, jadi itu sudah mengakar, sudah terpatri dalam pikiran para produsen, kemudian juga pasar ya, sampai ke retail, sehingga kemudian tidak ada masalah, pasti harga akan dinaikkan. Karena asumsinya tadi akan ada dorongan permintaan ya, gitu. Nah, kenapa ada dorongan permintaan? Karena asumsinya ya pertama biasanya pertengahan Ramadan itu ada THR, ada gaji sekian begitu ya. Sehingga kemudian ada sedikit tambahan daya beli ya, karena pendapatan meningkat. Sehingga kombinasi itu kemudian mendorong adanya ritual kenaikan harga begitu ya. Bahkan kita ngobrol dengan para ritual ya. Kalau kita ngobrol sama pedagang-pedagang Kang Nu bahwa ya mereka jujur hari udah menyetok ya. Kalau saya lihat di pasar, ini kenapa di stok Pak? Ya ini untuk persiapan nanti bulan Ramadan, biasanya permintaannya naik. Nah itu faktor klasik. Jadi ada demand pull inflation, ada kenaikan harga akibat adanya dorongan permintaan. Ya. Nah yang unik tahun ini tidak hanya demand pull inflation, ada sisi lagi cost push inflation, kenaikan karena ongkos. Nah ini bayangkan demand terjadi kenaikan, kemudian juga cost terjadi kenaikan harga. Nah tentu harga akan sangat tinggi begitu ya. Nah pada satu titik saya kira masyarakat menengah ke bawah yang jadi korban. Karena harga terkerek naik, maka otomatis kan ada kelompok masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kan begitu. Nah sekarang yang terjadi cost push inflation itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Nu bahwa seperti minyak goreng ya. Tidak usah bicara kedelai lah, kedelai itu kita impor ya sebagian besar. Kemudian juga terigu kita impor ya, gula pasir juga kita impor.
yang jelas-jelas kita produksi sendiri Bahan dan bakunya kita ada di ya kita. punya kita dan kita adalah produsen terbesar minyak sawit dan juga minyak goreng. Kenapa harganya itu justru malah naik cukup signifikan? Iya. Nah, itu ada kombinasi itu sehingga Ramadan sekarang ini memang sangat horor ya secara ekonomi ya. Iya. Kenapa ya? Karena saya kira ada kenaikan daripada harga yang cukup signifikan dan kebutuhan pokok. Nah, ini persoalannya. Kebutuhan pokok, bahkan hasil evaluasi kita terakhir ada 4 kebutuhan pokok yang perkiraannya masih akan defisit. Meskipun ada speed sekarang mencoba didorong agar sampai dengan akhir Maret ini bisa terpenuhi. Nah, misalkan tadi yang terkait dengan impor, kedelai kita juga coba percepat ya, begitu dan lain-lain. Termasuk normalisasi pasokan minyak goreng ya. Tapi ada 4 komoditas yang sepertinya agak sulit. Ini sekarang sedang dicari upayanya. Pertama adalah faktor juga impor ya. Pertama adalah kedelai tadi. Nah, kedelai ini ya karena di luarnya itu dampak pandemi itu lahan berkurang, juga tenaga kerjanya berkurang. Terus delivery juga berkurang, perusahaan pengiriman, kapal-kapal apalagi beberapa jalur juga ada yang terganggu akibat perang ya antara Rusia dan Ukraina. Kemudian juga kebutuhan untuk pakan ternak terutama di Tiongkok yang sangat tinggi ya menggunakan daripada bahan baku kedelai sehingga kemudian ini terganggu dan itu sangat mengkhawatirkan kita sekali. Itu pertama ya, barang yang satu yang menurut saya kita juga harus waspadai sekarang. Yang kedua adalah gula pasir. Nah, gula pasir juga karena kita juga impor, maka secara otomatis gula pasir ini kan berhubungan juga dengan banyak komoditas ya kuliner ya dan sebagainya. Ini juga perkiraan kita masih kurang ya. Dan yang ketiga itu adalah daging. Yeah. Nah, daging ini tadi benar kata Kang Nu bahwa tidak selesai persoalan-persoalan ini. Padahal sudah terjadi bertahun-tahun, gitu ya. Harusnya kan perencanaan kita sudah ada program pengembangan peternakan sapi, ya. Kemudian pemerintah juga sudah ambil bagian mendistribusikan bibit sapi untuk masyarakat dan sebagainya. Tetapi kok tidak ada efek ya, kurang gitu ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan yang harus kita perhatikan. Jadi memang kita kadang-kadang bermainnya tuh di hulu, di hilir dan sifatnya pemadam kebakaran gitu. Padahal persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dan selalu janjinya bahwa tahun depan bisa selesai, tahun depan selesai dan ini tidak selesai. Nah, yang ketiga, yang keempat ada juga komoditas namanya cabai rawit. Cabai rawit ini sebenarnya ya dari dalam negeri ya begitu ya. Nah, tetapi juga berpotensi mengalami kenaikan karena faktor cuaca ya. Dan bahkan kadang-kadang bukan hanya faktor cuaca. Saya ambil contoh di Jawa Barat kenaikan harga cabai ya. Ada yang namanya cabai Tanjung ya, dan kemudian juga cabai TW ya. Itu sebagian besar didatangkan dari Jawa Timur, Kang Nu ya. Nah, sebenarnya di Jawa Timur itu pasokan ada, produksi ada. Hanya biasanya para petani itu pas bulan Ramadan itu tidak memetik, ada ritualnya tidak memetik pohon cabai, sehingga kemudian pasokan kan menjadi berkurang. Nah, sehingga kemudian harganya meningkat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak harus terjadi ya seperti itu. Artinya bahwa kita bisa mengembangkan ya, masa sih cabai aja tidak bisa kita kembangkan kan begitu, dan sehingga ritualnya selalu naik. Nah, kenapa ya? Karena rantai distribusi tadi saya kira juga berkolaborasi dengan para produsen itu sengaja memang mengurangi pasokan diduga mengurangi pasokan sehingga kemudian harga itu meningkat. Nah, itu yang menyebabkan maka setiap menjelang Ramadan kemudian masuki bulan Ramadan sampai dengan hari raya itu komoditas-komoditas ini sangat meningkat harganya. Dan itu tentu saya kira sangat mengkhawatirkan kita budaya seperti itu ya. Dan artinya harus selesaikan. Kenapa? Ya karena ya sebagian besar tenaga konsumsi masyarakat itu habis hanya untuk kebutuhan pokok gitu ya. Nah, juga apakah memang ada persoalan selama ini di tata kelola komoditas strategis pangan kita? Ya, jadi tata kelola kita itu tidak jelas rantainya ya gitu ya. Jadi supply chain-nya seperti apa? Saya ambil contoh misalkan kita kan bisa menghitung berapa konsumsi kedelai per kapita ya, konsumsi gula per kapita kan ya. Dan kita juga bisa mengestimasi berapa produksi dalam negeri, berapa kebutuhan. Harusnya kan sudah kita rencanakan.
Nah, kemudian pemerintah juga bisa menyampaikan agar tidak terjadi asymmetric information. Ini kan masyarakat bingung ketika terjadi kelangkaan, apakah barangnya nggak ada atau barangnya tidak didistribusikan. Pernah pada satu kasus kita terjadi kenaikan harga bawang merah. Ternyata bawang merah menumpuk di pelabuhan. Ya itu contoh. Iya, kasus-kasus minyak goreng pun sama gitu. Ketika hari ini diumumkan HET-nya tidak berlaku, langsung penuh kan? Langsung penuh. Gitu. Nah, ini adalah kesalahan komunikasi pemerintah. Satu sisi ada kebijakan, masyarakat tuh menunggu. Karena kalau tidak ada informasi dari pemerintah, maka yang terjadi di pasar itu adalah asymmetric information. Masyarakat tidak tahu, ya. Dan pedagang dengan bebasnya berspekulasi bahwa barangnya tidak ada, pasokannya berkurang, kan gitu ya. Nah, ini yang kemudian mendorong kenaikan harga, gitu. Padahal kalau pemerintah mengatakan bahwa pasokan ini ada, stok kita cukup, sekarang kita distribusikan, itu yang kita harapkan. Nah, sehingga apa? Masyarakat bisa ini nggak usah khawatir, ya, bahwa barang ini ada, gitu ya. Tinggal pemerintah memantau lah, ya kan? Kan yang punya informasi pasar, informasi jaringan, siapa pelaku usahanya. Bagaimana deliverynya kan pemerintah semua. Ya kalau kita sebagai konsumen, saya sebagai ibu rumah tangga misalkan, mana tahu saya barang ini dipasok dari mana, kemudian juga stoknya sudah dikirim ke daerah saya berapa banyak. Nah ini yang menyebabkan sehingga kemudian terjadi spekulasi yang berlebihan ya di pasar, sehingga kemudian yang terbebani adalah para konsumen. Nah, jadi ini murni kesalahan di dalam komunikasi kebijakan pemerintah. Ya mungkin juga ada persoalan kesalahan di dalam perencanaan terkait dengan pasokan. Ya artinya kalau kita bicara impor, ya kita kan punya data ya Kang Mo ya. Setiap tahun itu konsumsi berapa. Pasti itu. Ya kan? Kita juga bisa lihat data produksi. Selisihnya kan memang harus kita impor. Nggak bisa kita bilang kurangi pakai minyak goreng direbus aja. Itu tidak signifikan. Mungkin ada efek, tetapi tidak signifikan. Kan begitu. Oleh karena itu ya semua adalah tanggung jawab pemerintah. Apalagi pemerintahnya yang pelin-pelan. Kebijakan hari ini dibuat, minggu depan diganti lagi. Diganti lagi. Belum ada evaluasi kebijakan. Belum ada perencanaan kebijakan, belum ada penyampaian informasi untuk mengatasi asymmetric information, tetapi kebijakan berubah terus. Nah, ini yang istilah kami di ekonomi disebutnya insight lag. Insight lag itu adalah waktu yang dibutuhkan sampai dibuatnya kebijakan itu terlalu lama. Nah, jadi lambat responnya. Jadi karena terlambat respon, kejadian di pasar itu kan sangat cepat Kang Nunu ya, gitu. Contoh minyak goreng Kang Nunu ya. Minyak goreng itu sudah terjadi kenaikan sejak bulan Juni tahun 2021. Kita sudah mengingatkan pemerintah tolong tiap bulan ini minyak goreng naik terus. Ya, kita tahu semua penyebabnya. Harga CPO dunia meningkat, kemudian kebutuhan CPO untuk biodiesel. Itu naik cukup signifikan, ya kan? Pemerintah tinggal lihat produksinya terserap kemana. Kalau biodiesel, saya kira bisa kurangi untuk konsumsi biodiesel, karena semasa pandemi kan kebutuhan solar kan berkurang, ya kan begitu. Nah oleh itu saya fokuskan untuk untuk pangan, untuk minyak goreng, dalam negeri. Tetapi tidak dibuat kebijakan, baru dibuat awal Januari. Jadi selama 6 bulan itu tidak ada respon kebijakan. Dan ketika dibuat pun kebijakan pada awal Januari terkait minyak goreng, ini kasus minyak goreng ya Kang Mo. Nah, itu tidak dikawal dengan baik begitu ya. Padahal pengusahanya juga kita tahu siapa. Ya kan, produsennya siapa. Semua dapat izin dari pemerintah. Kita pernah mengalami persoalan sama tahun 2015 ya, kemudian 2017 kita bisa selesaikan. Nah, ini kok 2021, 2022 nggak bisa kita selesaikan. Nah, padahal saya kira bukan hal yang terjadi ujuk-ujuk dan baru pertama kita alami. Artinya kita punya experience ya, punya best practice bagaimana menangani ini. Nah, inilah yang kita sangat sesalkan, sehingga kemudian ada harga sebenarnya yang bisa kita cegah untuk naik ya. Nah, termasuk tadi kedelai ya, termasuk tadi gula pasir, cabai ya kan begitu. Itu sebenarnya bisa kita cegah gitu ya. Dan tampaknya karena pencegahannya terlambat, karena alternatif kebijakannya tidak ditempuh, karena evaluasinya tidak berjalan, maka ya ini terjadi kondisi yang liar seperti saat ini. Nih Kang Acu, kan harga-harga sudah naik. Sekarang kan bahkan ada harga yang berganti, bukan naik lagi. Contohnya minyak goreng itu berganti harganya kan. Nah,
sampai sejauh mana sih daya tahan masyarakat gitu kan, kemampuan masyarakat merespon kondisi pasar seperti sekarang ini, dan di mana tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban masyarakat? Ya, jadi kalau kita bicara kebutuhan pokok sederhana kan, saya mengambilnya dari lapisan yang paling bawah ya, penduduk miskin. Garis kemiskinan itu kurang lebih 430.000 per kapita per bulan. Jadi orang yang dikatakan miskin itu kalau pengeluaran per kapita sebulannya itu kurang lebih 430.000. Dan itu 70%-nya adalah bahan pokok, termasuk tadi minyak goreng, beras dan sebagainya, gula ya dan sebagainya. Nah, kalau harga ini meningkat terus, kemudian tidak diimbangi dengan upaya stabilisasi, ada stabilisasi kecil-kecilan, operasi pasar, itu kan tapi persentasenya sangat kecil lah ya, gitu. Nah, tentu saya kira mereka akan terbebani. Ya. Yang pasti alternatifnya mereka akan mengurangi konsumsi, pasti ya. Karena saya tidak melihat ada upaya untuk pada saat bersamaan pendapatan juga meningkat. Ya, gitu ya. Nah, kenapa? Alih-alih ekonomi baru pemulihan, ekonomi belum pulih, pengusaha perlu bernapas ya naik upah 14.000 pun perlu demo berhari-hari begitu ya. Nah, itu persoalannya. Jadi saya kira pada satu titik masyarakat itu akan hopeless ya. Hilang harapan, dan menurut saya mereka akan mengurangi pembelian ya. Dan saya kira itu juga akan memukul nantinya kepada sektor usaha. Ya, jadi kenapa? Karena kalau berspekulasi terlalu tinggi, kemudian masyarakat juga memang tidak punya kekuatan daya beli, sehingga kemudian itu terjadi penurunan permintaan. Kenapa? Kita lihat pada masa pandemi, sejak tahun 2020, 2021 kita 2 tahun mengalami pandemi sudah lebih ya. Nah, saya melihat inflasi kita itu rendah pada bulan puasa 2 tahun ke belakang ya Kang Mu, itu relatif stabil karena masyarakat tidak boleh mobilitas dan sebagainya, sehingga permintaan itu turun ya. Dan saya kira kalau harga terlalu tinggi pun sekarang ya tentu masyarakat juga akan mengurangi pembelian. Ya, artinya yang menjadi korban ya masyarakat juga kan. Iya begitu. Nah, jadi pertanyaan saya, tanggung jawab pemerintah ada di mana nih supaya tetap secara ekonomi makronya bergerak gitu kan, dan secara mikronya juga bergerak. Karena kalau tadi kata Kang Acu, masyarakat akan menurunkan pembeliannya gitu. Itu kan akan berdampak juga terhadap sektor usahanya. Betul, karena pembelian masyarakat itu kan masuk pada konsumsi rumah tangga. Peran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jawa Barat ya atau PDB pun secara nasional itu di atas 50% kan, ya. Nah, jadi kalau konsumsi masyarakat ini kemudian menurun, melambat, nah tentu punya implikasi juga terhadap pertumbuhan secara makro. Dan tadi implikasi makro juga terkait dengan harga yang sangat tinggi sekarang ini. Tadi inflasi ya, gitu. Nah, apa efeknya? Saya kira di satu sisi ada engine of growth daripada sektor mikro, terutama dari sisi produksi ya. Ya, ada misalkan upaya untuk meningkatkan produksi ya, mungkin terkait dengan CPO, terkait dengan kedelai lokal ya, terkait dengan gula pasir ya. Nah, tetapi saya kira tidak akan cukup kuat itu mengantisipasi daripada lonjakan-lonjakan harga ini kan. Jadi tetap harus ada masuk misalkan seperti kedelai itu pasokan impor. Karena itu sudah hukum ekonomi. Ketika permintaan itu jauh di atas kemampuan kita untuk menyediakan produksi, maka otomatis ya ada potensi spekulasi tadi, kenaikan harga kan begitu. Dan tapi saya juga sudah tidak percaya dengan defisit kebutuhan itu. Buktinya minyak goreng aja kita berlebih, kita nggak bisa kan gitu. Apalagi yang kurang kan gitu. Nah, jadi ini saya kira tanggung jawab pemerintah segera sampaikan kepada masyarakat ya berapa kondisi pasokan yang ada saat ini, posisi stok kita berapa, dan segera alternatifnya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada statement dari pemerintah, tidak ada informasi dari pemerintah, dari Bulog, dari Menteri Pertanian, dari Menteri Perdagangan, maka di pasar itu akan menjadi ajang spekulasi. Yang dirugikan adalah para konsumen. Masyarakat juga, rakyat juga ya. Karena kan saya tidak tahu ketika saya mau belanja misalkan, aduh barangnya tidak ada juga harga sekian. Ya daripada nggak ada kan begitu. Nah, tapi kan saya pasti ada alternatif karena pendapatan tidak meningkat, pasti ada alternatif yang dikurangi, yang lain, komoditas lain ya. Mungkin saya terhambat membayar misalkan membayar uang sekolah anak-anak atau mengurangi pembayaran yang lain. Kenapa? Karena ada kebutuhan konsumsi jangka pendek yang mau tidak mau yang harus saya penuhi kan gitu. Nah, ini kembali lagi ke soal dampak dari COVID nih.
Kang Acu kan sekarang kita dalam tanda kutip sepakat bahwa sekarang mulai ada pelonggaran-pelonggaran gitu kan. Kemudian juga pemerintah sudah mendeklar, sekarang sudah masuk dalam tahap apa namanya, persiapan endemi ya. Iya, persiapan endemi terus diikuti oleh relaksasi berbagai bidang, kemudian juga masuk ke recovery ekonomi. Ya. Tapi di sisi lain bersamaan dengan itu beban ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat, oleh rakyat meningkat. Itu salah satunya ditandai oleh peningkatan harga-harga itu kira-kira gimana nih? Ya, memang ada kelonggaran mobilitas itu pasti akan mendorong kenaikan permintaan kan ya. Jadi karena 2 tahun tadi silang inflasi kita rendah, karena mobilitas kita kan kita nggak boleh mudik ya kan. Kemudian kita ingat juga bahwa Ramadan itu tahun lalu kita juga tidak bebas kan begitu ya. Nah, ada rencana kan kita ada kelonggaran. Nah, peningkatan mobilitas ini itu secara otomatis dia meningkatkan dari sisi konsumsi, ya pasti rumah tangga akan bergerak. Ya. Karena mobilitas meningkat, pasti permintaan juga meningkat, gitu. Nah, di sisi lain dia juga akan mendorong sisi produksi, kan gitu. Jadi karena ada permintaan ini akan naik. Tetapi saya kira bahwa permintaan yang meningkat itu tidak diimbangi dengan efisiensi di sektor produksi. Ya, jadi ya mungkin dari satu sisi ya recovery ekonomi bisa meningkatkan pertumbuhan memang lebih tinggi. Tapi justru itu juga menimbulkan ketidakmerataan. Karena ada kelompok masyarakat yang juga yang tidak terdampak semasa pandemi, Kang No. Studi KPK mengatakan misalnya pejabat tidak kena ya, pendapatannya justru naik ya, gubernur, wali kota justru malah meningkat kan, ASN malah naik. Tapi kan itu presentasi dari populasi kan kecil. Nah itu, sedangkan implikasinya kan kepada semua lapisan masyarakat kan begitu. Nah ini yang menurut saya mengkhawatirkan begitu ya. Oleh karena itu kenaikan di sisi produksi ini harus juga diikuti dengan efisiensinya lah ya. Jadi artinya bahwa kita boleh mencari untung ya. Kita juga tidak anti bahwa pengusaha tidak boleh untung, nggak bisa kan gitu. Tetapi ya melihat daripada kondisi daya beli masyarakat ya. Kenapa? Karena size-nya besar ini. Masyarakat kita, jumlah penduduk miskin kita masih banyak, pengangguran kita masih tinggi, ya kan begitu. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan. Karena biar ekonomi bergerak kan ujungnya juga kalau ekonomi bergerak, rumah tangga ini bergerak, pasti sektor produksi juga akan terdorong gitu ya. Nah ini yang diambil adalah keuntungan jangka pendek, ya. Gitu, mengambil keuntungan pada saat ini ya sehingga kemudian situasi ekonomi menjadi tidak kondusif gitu loh. Nah, kembali ke daya tahan masyarakat ya. Masyarakat artinya masyarakat kebanyakan yang tadi disebut oleh Kang Acu sebagai populasi yang terbanyak populasi konsumen yang terbanyak. Nah, ketika pemulihan ekonomi juga masih dalam tahap awal nih, belum ada hasilnya, tapi di satu sisi kenaikan ini sudah terjadi nih gitu kan. Sudah terjadi. Nah, dampak yang harus diterima rakyat gitu kan. Itu seperti apa nih? Balik lagi pertanyaan saya, sampai sejauh mana nih rakyat bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini? Menurut saya bahwa secara daya beli, tentu daya beli masyarakat itu rumah tangga akan nurun ya. Nah tentu harus nanti ada perubahan behavior kan Nono. Tapi perubahan behavior ini tidak saja dari sisi rumah tangga, tapi juga harus ada perubahan behavior di sisi produksi dan juga pemerintah sebagai regulator. Gitu. Jadi kalaupun harga turun, bulan Februari kemarin kan Nono, inflasi kita deflasi kan Nono, turun. Tapi deflasi kan turun pada harga yang masih sangat tinggi. Ya ironi lah misalkan minyak goreng curah ditetapkan 14.000, di pasaran malah 20.000, dan langka lagi kan begitu. Nah ini kan kita tidak bicara minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang sudah dilepas ke pasar ya. Dan itu jelas misalkan minyak goreng curah itu untuk sektor UMKM dan sebagainya. Ya, hari ini juga saya lihat di beberapa daerah orang antri solar ya, padahal pasokan CPO untuk biodiesel campuran solar luar biasa. Kemana solarnya kan begitu? Menurut saya lambat direspon oleh pemerintah. Saya berharap bahwa isu-isu jangka pendek itu harus ditanggapi dengan komunikasi kebijakan ekonomi yang lebih bagus. Masih adakah harapan itu? Nah, saya berharap sebenarnya masih ada, tapi melihat komunikasi misalkan Menteri Perdagangan yang mengatakan ada mafia segala macam. Saya jadi pesimis ya. Bagaimana pemerintah masih punya harga diri di hadapan para cukong ya, para mafia ya, dan itu saya kira sangat mengkhawatirkan lah. Artinya bahwa pemerintah memang harus masuk ketika di pasar itu terjadi market failure ya, kegagalan pasar.
di mana kita tidak bisa sepenuhnya Kang Nu tadi di awal diserahkan pada mekanisme pasar. Gitu kan gitu. Karena pasar ini adalah supply side yang menentukan kan gitu, sisi produksi. Dan penyebabnya pun adalah cost push inflation, kenaikan ongkos. Bukan karena demand ya. Kalaupun ada isu misalnya kenaikan daripada panic buying, ibu-ibu ngantri, itu sebenarnya nggak ada panic buying. Ya memang barangnya nggak ada. Begitu, dan mereka memang membutuhkan. Nah, ini saya berharap bahwa jembatan ini bisa diselesaikan oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah yang kredibel, yang hadir di depan membela tidak saja dari sisi produksi tapi juga membela konsumen. Ya, karena sebagian besar ini adalah konsumen. Dan di mana di situ sebagian besar juga ada orang miskin, ya kan begitu. Ada pengangguran, keluarga yang nyaris miskin kan begitu ya, dan sebagainya. Dan ada orang yang juga kelompok tidak naik pendapatannya. Ya, dan tentu kalau kita lihat ini kan cukup ya mengganggu lah kestabilan ekonomi dalam jangka menengah ke depan. Dan bukan tidak mungkin ini punya juga implikasi politik ya. Betul. Nah gini, Kang Acu, kan setiap terjadi kenaikan harga itu nyaris berlaku permanen. Artinya sangat jarang kemudian harga itu kembali turun. Betul. Ya gitu. Nah itu kira-kira seperti apa nih? Saya kira intervensi pemerintah harusnya itu langsung kepada harga ya begitu ya. Maka oleh karena itu saya berharap sebenarnya harga eceran tertinggi itu tetap diberlakukan ya. Kenapa? Karena kita bisa menghitung berapa perubahan harga internasional, berapa posisi stok kita ya, kemudian juga bagaimana informasi yang kita sampaikan. Bayangkan kalau harga itu liar Kang ya, dan tidak ada batasannya gitu ya. Yang udah ditetapkan HET aja 14.000, minyak curah di pasar 20.000, apalagi nggak ditetapkan kan gitu. Nah itu satu. Menurut saya pemerintah tetap harus menerapkan harga eceran tertinggi untuk komoditas yang volatilitasnya tinggi. Tadi seperti kata Kang Nu, ya jarang sekali di kita itu harga turun ya. Gitu. Kalau sudah naik tuh lupa ya turunnya gitu. Nah, ini menurut saya harus diimbangi juga dengan kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah, kita punya perangkat stabilisasi, kita punya Bulog ya. Kemudian kita juga punya BUMN pangan ya. Dan ini saya kira bisa difungsikan. Ya, kalau misalkan kedelainya kita kurang, saya bisa minta misalkan ya BUMN lah, RNI dan sebagainya gitu untuk mengimpor kedelai, menambah pasokan sehingga kemudian tidak sepenuhnya dikelola oleh swasta. Ya kan begitu. Daging juga sama dan lain-lain. Saya kira itu yang harus dilakukan. Karena fungsi pemerintah adalah menjaga kestabilan harga yang sejalan dengan peningkatan atau perubahan pendapatan atau daya beli masyarakat. Ini pendapatannya nggak berubah, harganya naik cukup signifikan. Kita bayangkanlah sebelum pandemi, ya harga eceran itu kan minyak goreng di bawah 10.000. Sekarang harga eceran yang sudah dilepas ke pasar itu per liter ada yang sudah 25.000, ada bahkan yang 26.000. Nah ini kan sangat luar biasa, kenaikannya udah 100% lebih Kang Nu. Ini kan sangat tidak rasional. Nah gitu. Kan tadi disinggung soal fungsi pemerintah ya, pengendalian harga. Ketika fungsi ini tidak berfungsi, itu apa yang akan terjadi Kang Acu? Ya saya kira tentu yang direpotkan oleh masyarakat ya siap-siap aja pemerintah. Saya kira jumlah penduduk miskin bisa meningkat ya begitu. Dan kemudian tentu implikasi dari inflasi, harga yang naik itu merembet kemana-mana Kang Nu. Upah nanti hitungannya juga pakai inflasi, bunga juga pakai inflasi, tarif tol juga inflasi, semua pakai inflasi. Maka otomatis ada kemungkinan snowball effect ya, efek bola salju kemana-mana, dan dia ada second round effect ya. Jadi tidak hanya kepada komoditasnya saja. Itu yang saya kira akan terdampak ya. Dan kemudian yang kedua ya saya kira kredibilitas kita turun ya. Kredibilitas turun ini kan tentu sangat kurang baik begitu ya. Di satu sisi ya pemerintah misalkan ingin membangun kepercayaan masyarakat, untuk urusan harga aja, untuk urusan komoditas nggak mampu ya. Hari ini Pak Presiden bicara tentang konsumsi barang produksi dalam negeri ya. Dan itu dia sudah omongin tiga tahun yang lalu kan begitu ya. Nah ini kan saya kira menjadi tidak tidak relevan dan tidak konsisten. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu menurut saya harus konsisten. Kalau presidennya saya kira berpikir ke depan, ya Menteri Perdagangan itu harus segera diganti Kang Nu ya. Tidak kredibel begitu ya. Ya jadi kebijakannya pun tidak kredibel. Nah itu yang saya harapkan, ada respon yang cepat gitu ya daripada pemerintah. Karena kita sudah punya pakem, kita punya parameter
bahwa ini yang harusnya terjaga, ini harusnya stabil, kok nggak bisa. Berarti kan menterinya nggak bisa, ya gitu ya. Nah, saya kira itu yang harus diambil cepat oleh pemerintah dan tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Karena nanti yang terjadi adalah bagaimana mengkooptasi komunikasi yang ada, ya kan gitu. Dengan tujuan untuk memperbaiki citra pemerintah. Padahal di lapangan saya kira masyarakat sangat menjerit dengan kenaikan harga komoditas ini. Nah, kira-kira dorongan atau faktor-faktor apa yang bisa mempercepat, mengkoreksi hal-hal tadi yang disebutkan oleh Kang Acu? Ya, sebenarnya saya berharap misalkan ada komunikasi pemerintah lah ya dengan dunia usaha, itu yang paling gampang kan. Sebenarnya pernah dilakukan tahun 2015 untuk minyak goreng kan ya. Jadi kita misalkan pemerintah mengumpulkan para pelaku usaha dan mereka sudah komit ya. Dulu sebelumnya kan di Permendak 6 sudah ada DMO 30%, domestic market obligation ya. Itu kita penuhi. Ya, dari internasional para pengusaha sudah dapat untung. Jual biodiesel juga karena berdasarkan harga pasar, harga keekonomian, itu juga mereka dapat untung. Ya, tentu menjual harga minyak goreng atau ke CPO, ke dalam produsen minyak goreng dalam negeri pun juga tetap untung, tidak rugi kan ya begitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Anehnya tidak lakukan. Saya melihat bahwa pemerintah ini sudah seperti oligarki ya. Jadi dimasuki oleh agen-agen oligarki sehingga kebijakan pemerintah itu sudah tidak logis gitu ya. Sudah syarat dengan kepentingan. Syarat kepentingan yang kemudian menyebabkan kebijakan pemerintah itu lambat, tidak berpihak kepada konsumen. Jadi berpihak hanya pada pelaku usaha. Ini yang sangat mengkhawatirkan gitu. Dan itu saya kira harus segera dilakukan. Kita berharap misalkan komunikasi pemerintah begitu ya, antara menteri dengan dunia usaha, kemudian juga dengan legislatif ya begitu ya, itu harusnya dikomunikasikan lah dengan cepat begitu ya. Kenapa? Karena semakin ini berlarut-larut maka akan semakin menyulitkan gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan kemudian kalau masyarakat semakin banyak yang ya hilang harapan gitu ya terhadap kondisi yang ada sekarang ini, maka ini bom waktu Kang No ya. Karena soal perut kan Nono ya. Dan saya kira kita semua tahu bahwa persoalan pangan itu adalah persoalan yang sangat sensitif ya. Jadi bayangkan kalau kemudian kita di satu sisi ditampilkan maju ekonomi, pertumbuhan di atas sudah di atas 3,6% ya. Tahun ini ditargetkan 5%, tapi harga tidak stabil, masyarakat menjerit. Ini kan ada sesuatu anomali ya. Sesuatu yang tidak sinkron gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus segera direspon oleh pemerintah begitu ya. Dan ini perlu reaksi cepat. Jangan sampai tadi seperti Inside Tech saya bilang, sudah sadarnya lama, tidak mampu mengawal ketika kebijakan itu dibuat gitu. Dan poinnya ini harus diwaspadai karena ini merupakan ancaman bom waktu terhadap tidak hanya bagi stabilitas politik, tapi mungkin untuk stabilitas nasional juga ya. Iya, betul Kang No. Nah, kalau begitu apakah Kang Acu melihat suara-suara dari Senayan ini terkait hal ini, apakah sudah cukup itu untuk menekan secara politik agar persoalan ini segera? Saya sampai hari ini tidak melihat suara yang cukup konsisten dan berkelanjutan. Ya. Terkait minyak goreng memang saya melihat hasil rapat dengar pendapat terakhir ya antara Menteri Perdagangan dengan DPR ya. Nah, tetapi saya kira setelah itu tidak dikawal, gitu ya. Nah, apalagi dengan anggota legislatif dari Jawa Barat nyaris tak terdengar ya, gitu. Saya bingung ini ya, gitu. Padahal Jawa Barat itu penduduknya paling banyak, hampir 50 juta. Dan perwakilannya pun paling banyak. Paling banyak. Kemana suaranya? Ketika Jawa Barat hari ini harga-harganya naik, kemudian juga yang harusnya mereka punya konektivitas langsung berkomunikasi dengan menteri ya, dengan presiden, dengan ketua DPR. Kenapa ini tidak dikomunikasikan secara efektif, secara lugas begitu ya? Jadi saya juga berpikir apakah mereka terlalu kenyang sehingga kemudian sulit untuk berpikir begitu ya gitu. Biasanya kalau kenyang mas tunduk. Itu. Saya kira gitu ya.